Sistem penyimpanan rekam medis rumah sakit. Sistem penyimpanan rekam medis adalah suatu prosedur penyimpanan dokumen rekam medis. Karena dokumen rekam medis memuat data individu dengan status rahasia, maka setiap catatan kesehatan dalam dokumen rekam medis harus dilindungi dengan baik. Dokumen rekam medis harus disimpan berdasarkan nomor registrasi pasien atau nomor rekam medis yang diurutkan. Metode penyimpanan rekam medis. Yang pertama ada sentralisasi. Sistem sentralisasi merupakan sistem penyimpanan rekam medis seorang pasien dalam satu kesatuan, baik catatan-catatan kunjungan poliklinik maupun catatan-catatan selama pasien itu dirawat. Selanjutnya yaitu metode penyimpanan desentralisasi. Sistem penyimpanan rekam medis secara desentralisasi adalah sebuah sistem penyimpanan berkas rekam medis, rawat jalan, dan rawat inap yang disimpan di tempat penyimpanan yang terpisah. Manfaat dan kekurangan metode desentralisasi. Metode desentralisasi ini memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi waktu, sehingga pasien mendapatkan pelayanan yang lebih cepat. Yang kedua, beban kerja yang dilaksanakan petugas lebih ringan. Kekurangan dari sistem desentralisasi ada dua. Yang pertama, terjadinya duplikasi dalam pembuatan rekam medis, dan yang kedua, biaya yang diperlukan untuk peralatan dan ruangan lebih banyak. Selanjutnya, ada manfaat dan kekurangan metode sentralisasi. Manfaat metode sentralisasi yang pertama, mengurangi jumlah biaya yang digunakan untuk peralatan dan ruangan. Yang kedua, tata kerja dan peraturan mengenai kegiatan pencatatan medis mudah disentralisasikan. Yang ketiga, memungkinkan peningkatan efisiensi kerja petugas. Dan yang terakhir, mudah untuk menerapkan sistem unit record. Kekurangan dari sistem sentralisasi ada dua. Yang pertama, petugas menjadi lebih sibuk karena harus menangani unit rawat jalan dan rawat inap. Yang kedua, petugas menerima pasien yang memungkinkan untuk bertugas selama 24 jam. Selanjutnya, rekam medis manual. Rekam medis manual menggunakan catatan tertulis dan dokumen fisik sebagai metode penyimpanan utama. Hal ini berarti informasi harus secara fisik dipindahkan dan diarsipkan oleh tenaga medis. Di sisi lain, rekam medis elektronik menggunakan format digital, memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat dan penyimpanan yang lebih efisien. Adapun manfaat rekam medis manual, yang pertama, memungkinkan catatan yang langsung dari dokter saat pemeriksaan pasien. Kedua, tidak memerlukan peralatan teknologi yang canggih atau koneksi internet. Ketiga, cocok untuk lingkungan medis yang akses terbatas terhadap teknologi atau koneksi internet yang tidak stabil. Adapun tantangan terkait dengan rekam medis manual yaitu: pertama, rentan terhadap kesalahan manusia dalam pencatatan dan penulisan. Kedua, kesulitan dalam mencari dan mengakses informasi medis pasien secara cepat dan efisien. Dan yang terakhir, memerlukan ruang penyimpanan yang cukup besar untuk menyimpan dokumen fisik. Rekam medis elektronik. Sistem informasi rekam medis elektronik atau disebut dengan virtual patient record atau electronic medical record ini digunakan untuk mengelola informasi rekam medis pasien, sehingga memudahkan dalam menelusur balik informasi termasuk sejarah penyakit dan tindakan medis yang pernah diterima, dan menggunakannya untuk mengambil tindakan medis yang tepat. Adapun manfaat rekam medis elektronik, yang pertama, aksesibilitas dan pencarian informasi yang cepat dan efisien, kemampuan untuk berbagi data medis dengan cepat antara penyedia layanan kesehatan. Yang ketiga, integrasi dengan sistem lain seperti laboratorium dan radiologi untuk pengelolaan yang terkoordinasi. Adapun tantangan rekam medis elektronik, yang pertama, memerlukan investasi awal yang signifikan untuk sistem dan infrastruktur teknologi. Yang kedua, risiko kehilangan data jika tidak ada prosedur pemulihan yang memadai. Dan yang terakhir, memerlukan pelatihan yang diperlukan bagi staf medis untuk mengoperasikan sistem dengan benar. Selanjutnya, transformasi digital rekam medis manual menuju rekam medis elektronik. Aspek hukum rekam medis elektronik, yang pertama, Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 pasal 5.
tentang informasi elektronik dan atau dokumen elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Informasi Kesehatan Nomor 46 Tahun 2014 Pasal 17 tentang penyelenggaraan rekamedik. Yang ketiga, PMK Rekamedis Nomor 269 Tahun 2008 Pasal 2. Rekamedis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara elektronik. Kendala penyimpanan rekamedis manual. Yang pertama, keterbatasan ruang fisik. Yang kedua, kerumitan pencarian. Yang ketiga, risiko kehilangan atau kerusakan. Yang keempat, retensi dan penghapusan yang tepat. Yang kelima, perlindungan terhadap akses tidak sah. Keenam, keterbatasan berbagi informasi. Ketujuh, ketergantungan pada penulisan tangan. Dan yang terakhir, keterlambatan dalam pelayanan pasien. Adapun kendala penyimpanan rekamedis elektronik, yang pertama, keamanan dan privasi. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Ketiga, biaya awal dan perawatan. Keempat, integrasi dengan sistem lainnya. Dan yang terakhir, pelatihan dan staf. Jadi kesimpulan dari sistem penyimpanan rekamedis yaitu terdapat beberapa faktor yang belum diterapkan pada rekamedis elektronik, antara lain manusia, uang, material, mesin, dan metode untuk mempercepat dan mendorong minat rumah sakit beralih ke rekamedis elektronik. Maka tentu saja sosialisasi yang terus-menerus tentang manfaat dan potensi rekamedis elektronik harus gencar dilakukan. Kita sudah melihat berbagai macam keuntungan penggunaan rekamedis elektronik. Namun, demikian untuk mempercepat rumah sakit beralih dari sistem manual ke rekamedis elektronik tidaklah seperti tindakan membalikkan telapak tangan. Perlu sebuah upaya keras dalam bentuk kampanye gerakan keselamatan pasien, bila mana perlu harus dilakukan dalam skala nasional. Mengingat sebagian besar rumah sakit di Indonesia memiliki masalah klasik keterbatasan dana. Tim tersebut dapat merumuskan model standar perangkat lunak rekamedis elektronik yang bersifat domain publik bila perlu menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis open source. Mungkin sekian video yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya.